ketemu lagi dengan kita Fragolicious. Iya. Sudah ganti baju. Udah ganti baju. Stripping ya? Iya rahasia itu justru, jangan dikasih tahu. Lu udah ngomong. Jadi hari ini kita mau menjawab. Ya, Kita mau menjawab banyak pertanyaan lumayan banyak orang asik ya. Nah, hari ini ya. Kita bukan mau nge-review, kita mau ngomong tentang expired date. Iya, banyak orang yang nanya si expired date itu ini parfumnya udah expired ya? Expired date kapan? Iya kan? Mana lagi kan kalau misalnya kita beli parfum baru gitu, di kotaknya ada expired date-nya kan. Bahaya nggak? Ntar mati lagi gua semprot gitu kan? Jadi kita di sini mau Semprot blak gitu kan? mau membenarkan pemikiran meluruskan pemikiran tentang expired date. Nah. Ya. Jadi satu hal yang pertama-tama itu yang kalian harus pahami bahwa expired date dalam parfum itu nggak sama dengan expired date di dalam makanan atau obat-obatan. Jadi maksudnya sekarang itu jadi problem karena orang nggak punya pemikiran yang sama tentang expired date. Pertama, expired date ada orang yang kira nggak bisa pakai lagi gitu, atau baunya berubah gitu. Tetapi ada yang menganggap expired date itu warnanya berubah gitu. Ada lagi yang sesuai dengan expired date kotak, pokoknya cuma 5 tahun atau 3 tahun udah expired gitu. Dan setahu gue pernah dengar dari salah satu dokter di Indonesia bahwa expired date dari sebuah kosmetik even ataupun obat gitu ya, misalnya expirednya dia udah di tanggal ini, itu masih bisa layak dikonsumsi untuk 3 bulan ke depan. Juga begitu dengan kosmetik, masih bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan gitu. Makanya setelah ada expired istilahnya date. itu best before, terbaik sebelum. Sebenarnya ini ya. Berarti performanya dia terbaik sebelum. Sebenarnya istilah terbaiknya itu bukan expired, tapi istilah terbaiknya itu harusnya adalah best before ya. Nah, tapi sekarang kita lurusin dulu nih masalah expired date di dalam parfum itu seperti apa sih? Nah, yang pertama kita bahas tentang expired date dalam kotak tuh. Iya. Kotaknya Di dalam kotak itu biasanya misalnya ada nih. PT Multi Wangi Alami atau PT bla 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 dengan jalan ya kan, MFG biasanya mereka sekarang pakai MFG ya. Iya, manufacturernya. Nah, MFG atau expired date gitu kan, sekian. Sometimes itu yang expired date yang tertera di kotak itu bukan expired daripada parfumnya, itu expired dari BPOM. Lebih expired daripada BPOM-nya, bukan kotaknya. Iya, jadi orang banyak salah sangka bahwa ini parfumnya yang expired, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya yang expired itu adalah BPOM. Jadi BPOM itu ada izinnya. Iya, ada izinnya dari tahun berapa, dari kapan keluar, berarti dia untuk beberapa tahun ke depan, dan setelah itu harus di-renew izinnya. Benar. Masih layak atau enggak? Iya, expired daripada BPOM-nya, bukan parfumnya. Itu yang pertama. Nah, terus kalau misalnya kalau kalian perhatiin gitu ya di kotak-kotak parfum, mungkin nanti Vera bisa tampilin gitu ya gambarnya gitu. Kadang-kadang ada suka di bagian bawah gitu ada kayak 12M gitu. Itu maksudnya 12 teman. Itu period of date ya kalau nggak salah. Period of usage setelah membuka. Sudah dibuka. Benar, period of usage setelah dibuka. Base-nya itu adalah selama 12 bulan itu. 12 bulan, ada yang 36 juga gitu. Nah, tapi bener nggak sih maksudnya sesudah lewat masa itu parfum jadi nggak bisa dipakai lagi? Kalau menurut gua enggak. Selama kamu nyimpannya benar, penyimpanannya benar. Iya, nyimpennya sih. Teknik penyimpanan kamu benar, enggak langsung ke ruangan, ke terpapar atau apa. Itu semua aman sih ya. Jadi kalau misalnya gue punya parfum ternyata parfum gue tahun 2010. Nah, ini masih boleh dipakai nggak sekarang? Masih lah. Secara harafiah masih. Selama itu penyimpanan lo benar gitu loh. Nah, kalau menurut gua. Kalau gitu penyimpanan yang benar itu kayak apa? Ya itu tadi, suhu ruangan harus dijaga. Direct sunlight. Direct sunlight, benar. Bukan direct sunlight sih sebenarnya kalau misalnya cahaya kan ada yang lampu sorot nih. Nah, jangan kalian langsung lampu sorotnya ke parfum, itu bisa merusak kadang-kadang aja kita suka ditaruh di lemari display ya. Display untuk pakai lampu gitu. Bangga sama parfum kita, koleksi parfum kita ya kan. Sebenarnya bahaya sih. Sorot gitu. Nah, paling aman kalau kayak gitu di rotate aja. Iya.
Atau dengan cara lain juga bisa kalau misalnya kalian display case-nya kalian itu ada lampu sorotnya, kalian bisa taruh segelas air itu di bawah lampu sorot itu ataupun di setiap sudut display case kalian. Jadi yang menguap dari yang menguap itu bukan si parfumnya, tapi dari airnya sendiri yang jadi menguap gitu. Dan ada baiknya sih kalau menurut gua kalian juga bisa provide itu ya. Sekarang kan sudah ada tuh yang kayak merek-merek bagus gitu untuk menyerap kelembapan. Itu juga penting sih buat gua bagus. Jadi karena harus tetap ini kan kering gitu. Jadi gitu suhu sih. yang ideal itu buat nyimpan parfum itu 10 derajat sampai 18 derajat sebenarnya. Iya, sebenarnya 10 derajat sampai 18 derajat. Jadi harus dalam keadaan ya? kering. Iya. Dalam keadaan kering dan tidak ada cahaya ataupun panas. Betul. Bener-bener. Kayak wine lah. Jadi kalau misalnya kalau dibilang nggak ada cahaya maupun panas, which means nggak boleh kena sinar matahari, udah pasti iya kan. Betul. Yang terkait dengan yang Vera bilang tadi itu soal lampu itu dia ada cahaya, ada panas juga gitu. Jadi molekulnya jadi berubah. Betul. Nah, biar gimana namanya molekul itu kena cahaya ya? Iya, pasti nanti akan reaksi, betul. Ya, jadi itu semakin diperparah dengan kurir efek gitu. Pada waktu kita pesan parfum online gitu ya, pada waktu seller ngebungkus gitu, udah gitu dia kasih ke kurir. Kurir bakal mungkin dari luar kota, dari luar daerah, dari pesawat gitu, ke guncang-guncang, mungkin dia posnya paling bawah gitu. Nah, sebenarnya itu pun sudah mengurangi umur parfum. Benar. Betul. Nah, jadi kalau gue pernah maksudnya gue pernah beli parfum dari luar negeri gitu ya, shipping ke Indonesia itu mereka dari agentnya sendiri, mereka sangat berhati-hati untuk masalah parfum karena parfum itu sesuatu hal yang dangerous good dan juga sangat sensitif gitu kan. Katanya kalau misalnya dia shippingnya pas weekend akan ketemu stok beberapa day gitu kan, dari Sabtu, Minggu, nah harus jalannya Senin. Jadi berarti Sabtu, Minggu itu mereka akan stuck di dalam truk itu, dan itu suhunya panas. That's why dia lebih milih, gue nggak mau shipping ketika Kamis ataupun Jumat, gue lebih milih di early weekend, weekdays gitu. Jadi itu barang nggak akan rusak. Nggak stop gitu. Jadi even dia berpindah dari satu gudang ke gudang lainnya, nah di gudang lainnya itu juga mereka harus sediain tempat yang spesial untuk dangerous good gitu loh. Jadi supaya penanganannya lebih ekstra lah ya. Jadi kalian nggak bisa bohongin ya, maksudnya kalau misalnya kalian menutupin bahwa barang itu adalah parfum, yang ada adalah parfum kalian yang akan rusak. Mending kalian jujur bahwa memang ini barang adalah parfum gitu kan, daripada barang kalian rusak. Jadi kalau mereka tahu itu parfum, ya penanganannya akan lebih spesial gitu. Nah, jadi maksudnya kalian jangan ngikut-ngikut kalau misalnya kalian lihat di film gitu, Amerika gitu, mereka ada nyimpen parfum di mobil gitu. Kalian kalau di Indonesia fatal. Apalagi kita tropis gitu. Lu apa kabar? Jadi maksudnya kalau misalnya di sana gitu ya, kalau negara-negara Eropa subtropis gitu ya, mereka kan musim panasnya aja masih 22 derajat. Sepanas-panasnya. Kalau di Indo 30. Jadi dalam mobil. Gak usah gitu dulu, itu pagi parfum semprot nih ya. Terus kuliah aja bang, taruh aja di mobil, panasnya terik grogol ya, lu tau sih grogol kan? Gila, nggak ada cuaca di sana kan, cuma ada perubahan cuaca, matahari aja. Itu begitu sore kita cabut, ambil dari mobil, baunya udah beda ya? Bisa beda, itu dalam waktu segitu loh. Kan nggak lama sebenarnya kan, tapi karena panasnya intens panasnya. Nah, panas itu sangat-sangat pengaruh di dalam molekul parfum. Jadi pertama-tama kenapa itu pengaruh gitu? Parfum itu merupakan percampuran alkohol ya dengan minyak wangi gitu kan. Essential oil gitu. Jadi ketika kena panas ya otomatis alkohol kena udara, mengalami oksidasi gitu. Dan hal itu juga yang menyebabkan kalau misalnya kalian pesan di dalam botol plastik, dia lama-lama nguap. Iya. Habis sendiri tanpa dipakai karena oksidasi. Benar. Nah, jadi kalau misalnya kalian taruh di mobil, sudah pasti kalian punya parfum bakal rusak. Benar. Karena kita di negara tropis. Kalau orang Amerika ya belum tentu. Kalian harus lihat gitu. Kalau di sana itu musim dingin gitu ya, dalam mobil itu sangat dingin.
dalam mobil itu mereka butuh heater. Benar. Jadi beda suhu sama gitu. di dalam mobil Jangan mereka disamain, itu jangan 6 disamain. derajat sampai 8 derajat. Jadi kalau menurut gue ya kalian kalau misalnya yang suka koleksi parfum, mending parfum kalian koleksi di dalam kamar. Kamar kan bahkan pun kamar nih ya. Ya kamar. Taruhlah kamar AC, dan kadang-kadang kamar kita kalau kita nggak di rumah matiin ya kan. Mati itu kan ada, apalagi kamar yang lantai atas kan. Pasti Lantai atas panasnya bisa sangat terik tuh. Wah itu be careful juga. Iya. Ya kan? Iya. Atau kalian yang suka taruh di kamar mandi juga gitu. Iya, kamar mandi. Kamar mandi Banyak gitu tuh. kan. Itu Panas. mengalami perubahan suhu. Lembab segala macam. Lembab gitu kan. Jadi sebenarnya lebih baik ini ya, kalau misalnya kalian letakin di dalam kamar pun atau dimanapun, jangan di dalam rak yang open. Kalau menurut gue ya, Iya. harus di dalam rak yang tertutup Tertutup. ada pintu kacanya kayak atau ada apanya, jadi suhunya lebih kejaga. Raknya jangan ngadep ke jendela gitu. Iya. Harus Pokoknya diusahakan stabil lah ya. Iya, Iya. tapi yang kalian harus pikirkan itu bagaimana suhu itu bisa terus stabil dan sekitarnya bisa kering. Benar-benar. Suhu Iya. stabil, kering, dan suhu stabil ini membuat simpan parfum di kulkas nggak disarankan. Iya, jangan itu kan kalian juga karena jangan. parfum perlu Itu. suasana dingin, jadi kalian simpenin Itu salah satu ide paling ngorong yang pernah gue dengar tentang itu. Nggak ada, actually ada orang yang simpan Ada. parfum Ada. kulkas gitu. Iya. Karena kan parfum mengandung alkohol, jadi dia nggak bakal ngebeku. Oh iya, tapi kan, aduh. Jadi gimana kalau misalnya masalah jadi parfum yang simpan di dari kulkas? kulkas itu kan kita memang kalau kita kulkas itu pintunya kan dingin dan nggak ada lampunya. Tapi kan kita kulkas dibuka lampunya nyala, dinginnya keluar gitu kan. Iya kan kita kan kulkas itu suatu alat yang kita pakai buat nyimpen yang kita buka tutup gitu kan. Kuncinya tadi kan, Jadinya stabil. Perubahan suhunya terlalu drastis gitu. Iya, Drastis. stabil. Itu membuat parfum disimpan di kulkas juga nggak bagus. Iya benar. Jadi yang paling benar juga sih. Iya. Yang paling benar adalah kalian harus simpan di dalam lemari, ya kan, yang atau proper. rak yang proper di suhu yang tepat, gitu ya. Iya, Dengan kelembapan yang tepat, yang kering gitu ya. Itu supaya menjaga, even kalau parfum kalian udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia tetap menjaga kualitasnya dan nggak menjadikan parfum itu turn, gitu ya. Iya. Jadi kita udah establish nih, maksudnya parfum expired tuh bukan artinya expired sesuai dengan BPOM, Tanggal yang ada di bukan kotak sesuai dengan atau kotak apa, gitu ya. iya. Karena selama kita menyimpan parfum dengan baik, dia nggak akan expired gitu. Benar. Betul. Pede aja ya. Pilih aja gitu. Nah, kalau gitu yang tanda-tanda yang sudah expired itu seperti apa? Nah, jadi parfum itu sebenarnya istilah yang tepat itu bukan expired ya, tapi lebih ke turn ya. Turn, ya. Jadi ketika warnanya sudah berubah atau aromanya yang sudah berubah, nah itu di saat itulah dikatakan bahwa parfum itu memang sudah rusak. Nah, Rusak. tapi soal warna hati-hati ya. Betul. Maksudnya, Perubahan warna bukan perubahan warna berarti itu nggak selalu. Bukan berarti selalu karena setiap bed bisa aja berubah warna. Jadi contoh ini deh, ini Mancera Rose Vanille ini 3 tahun lalu nih belinya. Kalau misalnya kalian pertama kali beli Rose Vanille, dia punya jus itu jernih. Kekuningan. agak kekuningan Agak ya. kekuningan. Betul. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini dia sudah kecoklatan gitu. Nah, kecoklatan ini bukan berarti ini Bukan sudah berarti dia expired ya. bukan rusak gitu ya. Bukan. Tapi memang di saat produksi itu warnanya menjadi seperti ini. gitu. Enggak, jadi Lama-lama. karena namanya aja Rose Vanille gitu ya. Vanille Kalau itu parfum yang mengandung vanilla itu, Biasanya ya. dia akan mengalami perubahan warna. Oh. makin lama makin Makin deep, dark, makin dark dark. gitu. Dan Darker ya, perubahan darker ya. aroma juga lebih intens biasanya. Iya. That's why Naik gue ya. Betul. pernah ngalamin loh, gue pernah ngalamin di Delina. Jadi gue beli Delina di toko di supplier A dan supplier B ceritanya ya. Di Delina gue dekat. Ketika di supplier A warnanya masih putih, jernih bening gitu ya kan. Dari yang supplier toko B warnanya sudah kecoklatan. Nah gue heran ini kenapa bisa berbeda? Apa karena batch produksi yang berbeda jadi warnanya juga berbeda? Ternyata karena si Delina itu juga mengandung vanilla. Iya. Jadi mungkin yang dari toko B ini sudah lebih lama dia vanilanya sudah berubah Iya. warna gitu Jadi ya. aging ya. Oh, Ya, dia oke, aging oke. gitu. Betul, jadi Dan aging. memang aromanya jadi lebih poten. Iya, Iya, intens. benar. Benar. Ada beberapa notes itu yang kalau kita aging malah lebih poten gitu loh. Iya, iya. Lebih kenceng rasanya gitu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kan namanya apa? Parfum tadi itu pelan-pelan dia punya itu apa?
prosesnya ya, prosesnya makin berkurang dan umurnya semakin pendek dia ada proses yang terjadi gitu. Nah pada waktu dia pertama gitu ya, tahap awal gitu, dia mungkin SPL-nya berkurang gitu, jadi tanda-tandanya ya tanda-tanda parfumnya sudah mulai berubah gitu. Tetapi ini masih layak pakai, SPL-nya bisa berkurang. Ya. Udah gitu kadang-kadang top dose-nya hilang. Iya, top dose mulai hilang. Jadi dia langsung ke middle, udah gitu base gitu kan. Ya, bener-bener. Nah, tapi jangan salah, dalam kondisi seperti ini parfum masih bisa dipakai, masih layak pakai. Ya. Betul. Nah, jadi kalian kan udah tahu nih, pertama yang tadi adalah bahwa expired yang di kotak itu bukan expired daripada parfumnya, tetapi lebih ke BPOM-nya sebenarnya. Yang kedua, bahwa walaupun sudah dibuka, disaranin dipakai 12 bulan ke depan, tapi selama penyimpanannya benar, kalian bisa pakai itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Yang ketiga adalah parfum tidak ada expired, tapi adanya adalah istilah turn ya. Tapi again, selama penyimpanan kalian benar, maka akan mengurangi mengurangi waktu turn-nya. Benar-benar. Memang akan turn, tapi mungkin tidak dalam waktu yang singkat, tapi lebih lama. Karena contohnya ini ya, ini Eau de Givenchy ini edisi tahun 80. Givenchy old school. Kalau kalian cari ini sudah nggak ada lagi. Nih. Gue aja baru lihat loh guys. Ini sudah nggak ada lagi dan dia punya sprayer pun masih sprayer model lama. Iya, masih yang gede ya. Nah, ini formula tahun 80. Lu baru lihat, Fer? Baru lihat. Jangan bikin kita merasa tua gitu. Ada ini ya, test paper. Ada. Mana? Blotter. Kadang nggak ada blotter, ada coba Prestige. Nah, jadi gue benar-benar belum pernah ngetes ini. Nah ini edisi tahun 80, tetapi tadi Henry udah ngecek batch code ya. Ini tahun 89 punya. Oh, 89. Wow, jadi sampai sekarang itu udah 21 tahun ya. Tahun berapa tuh? Nah, jadi batch code itu tiap 10 tahun sekali putar. Iya, berubah. Gitu. Jadi kalau di situ tertulis batch code tahun 2009 berarti 2019 berarti 2009 1989 Jadi ini udah berapa tahun? 30 40 ya? Hampir 40 31 ya? 31 tahun. Oh, shit. Dan aromanya masih oke. Masih enak nih. Cuman ini gue udah ngerasa memang kadar alkoholnya agak kurang. Jadi langsung bisa kalian dapat ininya, aroma parfumnya itu lebih poten. Ya, ini masih yang floral aldehyde gitu loh. Iya. Iya, ini parfum zaman lama banget gitu lah. Dan enak sih kan. Ini kayak zaman-zamannya Chanel No. 5. Iya, betul. Yang masih ada chivetnya gitu, masih ada maskinya. Ini menurut pas lo beli sampai sekarang cairannya ada berkurang nggak? Enggak ya, berarti dia belum ada penguapan dong ya? Belum ada penguapan. Dan ini tahun 89 sampai sekarang, ini maksudnya meskipun ini tahun 89, gue dapatnya ini tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu justru. Tahun lalu. Nah, jadi kalian lihat, berarti tahun lalu dia masih dalam box ya. Jadi selama penyimpanannya benar, dia nggak akan menguap dan cairannya juga dan nggak akan turn. Dan masih bisa dipakai. Betul, gitu. nggak turn. Nah, contoh kedua ini Nina Ricci. Nina Ricci ini 2003. Jadi 2003 udah berapa tahun tuh? 2003 sampai 17 tahun. 17 tahun. Ini udah turn belum juga? Belum. Yang biasanya turn itu setahu gua adalah notes yang ini ada fresh. kopinya ya? Hah? Ada kopi gitu ya? Marsipan. Oh, marzipan yang ada citrusnya tuh itu cepat turn juga. Nah, jadi Agak gourmet ya? Gourmet, dia main gourmet. Banget. Jadi kalau misalnya urutannya itu yang suka ya? citrus bakalan lebih dulu hilang, aroma citrus bakal lebih dulu hilang. Oh, berarti kalau yang sesuatu parfum yang ada aroma citrus, lime, dia itu lebih cepat. Dia lebih cepat hilang ya, lebih cepat turn ya. Nah, berarti at what point parfum jadi dipakai lagi deh? Oke, kita we're getting to that. Ini Nina Ricci. Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai suatu parfum gitu ya, kalian semprot tadinya nggak alergi, sekarang jadi alergi gitu. Nah, itu udah tandanya ya. Itu tanda gitu. Tergantung juga sensitivitas kulit. Yang kedua, yang paling menyolok itu kalau misalnya dia baunya bener-bener udah nggak ada bau. Nggak ada bau. DNA-nya udah hilang banget ya. DNA-nya udah hilang gitu. Jadi dia pertama bau alkoholnya sangat kenceng. Udah gitu, you just cannot detect what kind of
smell udah pokoknya udah rancu banget deh, kacau udah banget tahu ya. gitu. Udah nggak jelas aromanya ya. Jadi kita ingat gak sih kita pernah ke rumahnya Kak Butet tuh Iya, kan? ada Dia yang ada begitu. beberapa parfum yang memang sudah turn. Jadi aromanya Iya. kalau gua nggak salah ingat itu si dari JPG, gue lupa varian apa. Ini yang ada yang kayak Ada ratunya. yang ada ratunya, yang ada Raja. ratunya. Nah itu aromanya sudah sangat Bener-bener berubah. sudah nggak Jadi enak udah gitu. kayak bau obat-obatan gitu ya. Kayak obat bau tua kayak banget. bau bensin gitu. Itu udah turn. Itu sudah turn, itu sudah nggak layak pakai gitu. Benar. Nah, tetapi selama kalau kalian ngerasa baunya masih oke, masih floral, masih fruity, masih gitu, bisa didetect sama itu masih dulu ya. di-detect gitu dan nggak ngebikin kulit kita jadi alergi, iritasi, Betul. itu kalian Itu masih aman. bisa dipakai, masih boleh dipakai. Nah, kemudian satu lagi tanda-tanda dari sebuah parfum rusak itu adalah biasanya parfum itu bersedimen. Ya, kita pernah temuin beberapa kasus parfum itu bersedimen. Nah, kenapa parfum itu bisa jadi bersedimen? Itu biasanya karena ikatan dari alkohol dan juga essential oilnya itu udah mulai molekulnya udah nggak gabung. Terus mungkin dia ada Essential oilnya jadi beberapa bersedimen. iya ada beberapa yang crystallize gitu ya jadi bersedimen. Jadi kadang sampai kadang ada beberapa orang yang kenapa ya parfum gue di dalamnya kayak crystallize atau jorok, Iya, ada gumpalan-gumpalan ada something sampah-sampahnya. gitu. Itu sebenarnya ya itu parfum yang bersedimen ataupun yang udah memang antara alkohol dan essential oilnya udah nggak mengikat ya. Iya. Masih boleh dipakai nggak? Itu sih Menurut sebenarnya gua sih masih bisa bisa ya? dipakai selama nggak sampai membuat kulit kalian iritasi Gatal-gatal, ya. dan selama baunya enggak Tadi nggak hilang ya. nggak hilang itu Tapi- masih bisa dipakai tapi sih. aromanya bakal aneh nggak sih karena kan dia Ya udah tergantung, bersedimen. ya tergantung. Balik lagi coba semprot aja dulu ya Iya, kita. semprot aja Semprot dulu. aja Karena dulu. kita nggak tahu bahan apa yang bersedimen gitu, Iya, notes benar. apa gitu. Iya. Mungkin nanti biasanya kalau gitu pas kita udah semprot ketahuan tuh. Ya, Ada yang Iya, hilang ketahuan ada yang tuh. hilang. Ada yang hilang ketahuan tuh. Nah, kalau soal notes mana yang akan hilang duluan itu kalian bisa cek di postingan kita ya di Frago punya IG. Jadi kita ada postingan yang Tentang keren SPG-nya. banget gitu ya. Yang paling cepat hilang itu citrus, udah gitu aromatik. Postingan itu keren banget ya apa? Sombong ya lo ya, sombong. Puji postingan sendiri. Nah, terus floral, green, fruity, spicy, dan yang paling tahu tuh woody sama balsamic. Woody Iya. sama balsamic ya. Woody dan Jadi- balsamic lebih lama ya. Cedar, amber, Amber, gitu. vanilla. Itu mungkin karena balsam. ininya nggak sih, karena apa namanya natural ingredient-nya nggak sih? Kalau Iya woody juga. balsam itu kan rata-rata Iya. dari Betul natural juga. ingredient Betul ya kan? juga. Lu pakai aja balsam 10 tahun lalu masih tahan kok. Ya, that's why kenapa kalau notes woody, notes balsamic itu rata-rata ada di dry down ya. Iya. Iya, Iya. actually Jangan kayak gitu di zaman balsam zamannya Firaun. Gua sama apa? Itu pas waktu ada nemuin dengan segala macam barang-barangnya itu lah ya. Masih ada tuh satu toples gitu tuh. Terus dibuka masih ada balsam dan masih ada. Oh iya benar. Masih ada itunya. Aroma Iya. balsam itu masih ada. Gila ribuan tahun parah. Bumi ya. Heeh. Serem ya. Jadi di sini kalian udah dapat ya kira-kira some info about expired date Expired ya. date Iya, gitu ya. betul. Jadi kalian gak usah khawatir tentang expired date gitu. Jadikan hidup kalian sebagai patokan. Hidung kalian aja beda Iya. aja sama hidung Beda global. aja. Selama kalian nyimpen parfumnya benar gitu. Benar, Parfum kalian itu nggak usah takut. nggak akan Iya. expired, nggak akan bikin sampai nggak bisa terpakai lagi unless dia udah turn ya. Iya, justru di beberapa parfum, di some parfum itu orang justru nyari batch yang sudah lama-lama, Iya. yang udah Nah, 2012, info 2011. juga nih, yang parfumnya baru-baru itu di luar sana di Eropa itu mereka punya satu regulasi. Mereka nggak pernah cantumin expired date. Kenapa? Karena selama dalam proses tuangnya formulasi tersebut, lu nggak pakai, ya tercycle baik, dia tetap. Nah, jadi benar gini Gitu loh. parfum itu diproduksi, kemudian mereka akan letakkan di dalam sebuah barrel, ya. Jadi Iya. ibaratnya bir nih, barrel, satu barrel bir kalian kalau bandingkan antara bir kalengan dengan bir yang di dalam botol kaca akan lebih enak bir kalengan. Kenapa? Karena kalau di botol kaca dan kaleng dari satu barrel, ketika dia masukin ke botol kaleng, itu botol kaleng bisa langsung seal kan?
Iya. Jadi dia nggak ada lubangnya sama sekali. Betul, Itu betul. dia nggak ada penguapan dan menjaga tetap bir itu dingin. Iya. Sedangkan kalau sudah di botol kaca, ketika mereka seal itu setidaknya akan ada penguapan. Iya, ada udara masuk atau Iya, apa. jadi lebih enak tetap bir yang di botol kaleng. Atau kalian langsung minum bir yang langsung dari barrelnya, barrelnya itu gitu. lebih enak lagi. Tinggal sulit. Sama dengan parfum. Jadi parfum Iya. ketika dia keluarin dari satu barrel dan diisi ke dalam botol, mereka langsung isi, Seal. langsung seal. Langsung Itu akan kejaga. Kejaga, Benar. betul. Iya. Gitu. Akan kejaga. Makanya mereka nggak ada expired date Iya. gitu. Selama kalian belum buka, belum pakai, ya tetap Iya. aman. Iya, nah paling yang ada yang tanda tadi ya, yang 36 sampai 12 Iya, yang kayak benar. ada tanda lingkar itu. Iya. Benar, benar, benar. Gitu. Ya, tapi itu jangan terlalu khawatir sama itu sih. Betul. Yang penting benar, kalian benar. gunakan hidup kalian sebagai sensor. Betul. Iya. Heeh. Dan memang kalau Deteksi. kalian Biasanya ketahuan banget ya, kalau udah turun tuh biasanya ketahuan tuh pasti notice. Iya, notice. Notice. Betul. Dan memang sebenarnya kalau gue perhatiin ya, ketika lo beli parfum dari luar negeri itu jarang ada MFG, jarang ada expired date-nya. Tapi ketika masuk sampai ke Indonesia maka akan ada nomor BPOM lah dan sebagainya. Iya. Langsung muncul expired date. Nah itu sebenarnya adalah expired date si BPOM Dari ya, BPOM bukan dulu. si parfumnya. Benar. Layaknya seperti itu gitu. Ya. Cuman ya karena banyak orang yang salah pemikirannya, kaprah. Iya, salah kaprah. gitu. Wah Salah ini persepsi. expired, ini parfumnya udah expired nih gitu, kenapa Iya. lu jual kedua gitu. Iya. Iya. Nah ini nih biasanya ini contohnya lah ya. Ini contohnya. Ya. Lah ini yang paling kelihatan lah ini kelihatan. 31 nih, 31 tahun gila. Nah, secara fisik Gila. kelihatan kan yang vanil gini kan. Iya, Secara iya, fisik iya. kelihatan. Oh, ini Betul. udah berkurang lagi umurnya ke Esko Cahaya. Oh iya. Jadi kalian udah tahu ya kira-kira expired parfum itu apa, istilah term itu apa, cara penyimpanan parfum itu apa. Jadi kita berharap bahwa kedepannya kalian semakin teredukasi, Iya, semakin Betul. smart, semakin pintar, smart, tahu jadi smart buyer gimana. gitu Ya, kan. dan bisa tolong teman-teman kalian juga yang bingung gitu. Yang soal orang ngerti expired. soal Tenang aja. Aman. Tenang aja, Betul. santai. Gitu. Iya. Nah, Percayalah ada beberapa parfum yang dicari batch yang lama-lama. Batch yang lama. Itu Ada yang justru vintage lebih justru. Iya. mahal harganya Iya. kadang gitu. Betul. Biasanya lebih benar. mahal. Heeh. Gitu. Dan mereka mencari originalitas dari formula tersebut. Formula gitu. original. Apalagi Kan misalnya beberapa ada yang Kayak gini dilarang sering, kan. sering bahas ya udah Iya, reform lah, Betul. apa, tahun sekian udah berubah. Makanya mereka cari yang original. Ada yang suka tahun segini gue suka nih, Iya. tahun segini gue suka nih, gitu kan? Bener-bener Gitu. bener. Iya. Ya, jadi apa? Mudah-mudahan video kita kali ini bisa membantu kalian menambah Betul. kalian punya ilmu dan juga apa? Membuat kalian jadi lebih tenang gitu kalau mau pakai parfum. Gak parno-parno amat. Nggak parno gitu. Iya, Ya. that's right. Jangan lupa untuk terus dukung kita. Like, subscribe, dan Turn on your komen bell. kalau mau kalian mau nanya apa Iya, gitu ya kan. boleh. Turn on your bell. Kemudian jangan lupa follow IG kita Iya. karena ada giveaway-nya di sana. That's right. Betul. Dukung terus perparfuman Indonesia, reviewer Indonesia sekarang ini semakin banyak ya. Iya, Dukung bagus. terus Ya, ya. Jadi bagus. kalian punya banyak referensi Betul, gitu kan. betul. Ya itu aja dari kita di video kali ini. Thank you for watching. Oke. Bye.